Bab 281, Tempat Tinggal Qin dan Nyonya Muda Biao. Setelah 2 jam berlalu, Han Li meninggalkan ruang rahasia bersama Qin Yan, sekali lagi kembali ke penampilan udik negaranya. Setelah kembali ke ruang tamu, Master Klan Qin memandang istri ketiganya dan segera memerintahkan mereka untuk mengatur kamar yang bersih di belakang kediaman sebagai keponakan yang terhormat. Han akan tinggal bersama mereka untuk waktu yang lama. Alasan permukaannya sederhana. Sebagai seniornya, Tuan ingin menumbuhkan junior ini dan membayar kebaikan yang telah diberikan oleh para tetua. Ketika istri ketiga melihat ini, rahangnya jatuh, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata oposisi. Ketika wanita yang sangat lihai itu dengan jelas mendengar ini, dia tahu bahwa Qin Yan sudah membuat keputusan dan tidak akan berubah pikiran. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa keponakan Han yang terhormat ini memiliki sesuatu yang mencurigakan terjadi pada suaminya. Tetapi karena Qin Yan tidak memberitahu hal-hal yang khusus, dia secara alami tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan memicu ketidaksukaan. Namun, dia telah menebak dengan sedikit imajinasi liar bahwa karena dia sangat serius terhadap Han keponakan yang terhormat ini, ada kemungkinan bahwa ketika Qin Yan masih muda, dia telah meninggalkan anak haram ketika dia keluar membelai bunga dan menginjak-injak rumput. Bagaimana lagi dia bisa menjadi begitu pucat karena membaca surat itu dan menjadi begitu ramah setelah itu? Semakin banyak istri ketiga yang berpikiran hidup memikirkan hal ini, semakin besar dia merasa ini benar. Dia merasa agak tidak bahagia, tetapi dia muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi dan bertindak semakin akrab dengan Han Li. Dengan demikian, di bawah saran berulang Lord Qin, Han Li mengikuti Qin Ping untuk melihat kediamannya sampai dia sepenuhnya puas. Kali ini, ekspresi Qin Ping tidak sekaku sebelumnya. Sebaliknya, wajahnya tersenyum sambil terus memanggilnya, Tuan Muda Han. Dia secara selektif melupakan perilakunya yang dingin sebelumnya. Meskipun Han Li tampak kewalahan oleh bantuan atasan, dia diam-diam menghela nafas kepada hamba fana ini. Seni mengubah arah angin bertiup benar-benar hebat. Dia tiba-tiba bisa beralih dari kesombongan ke rasa hormat tanpa sedikit pun rasa malu. Dia tidak tahu apakah akan mengatakan bahwa wajahnya berkulit tebal atau apakah dia sudah lama terbiasa dengan peristiwa semacam itu. Segera setelah Qin Ping membawa Han Li di jalan kecil ke bagian belakang kediaman. Mereka tiba di halaman 3 kamar yang damai. Iklan, lingkungan yang indah dan halus sangat damai, menyebabkan Han Li mengangguk ke dalam kepalanya, itu sangat disukainya. Tampaknya Qin Yan ini telah melalui sedikit pemikiran untuk memberinya tempat tinggal yang cocok. Tuan Muda Han, ini adalah tempat tinggal kamu. Ini adalah halaman terbaik di dalam Qin Residence. Jika seseorang bukan tamu terhormat tuannya, mereka pada dasarnya tidak akan diizinkan tinggal di sini. Setelah Qin Ping membiarkan Han Li ke halaman, dia fauningly memberi Han Li penjelasan. Han Li menggaruk kepalanya dan menyeringai secara naif. Dia berulang kali tertawa seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan bijaksana, Qin Ping beralih ke subjek yang berbeda, Tuan Muda Han belum makan malam, bukan? Pelayan ini akan pergi dapur dan membawakanmu makanan. Mohon tunggu sebentar, petik 2 titik titik. Dengan mengatakan itu, Qin Ping dengan hormat mundur dari halaman dan pergi. Saat Han Li melihat orang ini secara bertahap tumbuh lebih jauh, dia samar-samar tersenyum dan memasuki kamar. Pengaturan kamar sangat cocok dengan lingkungan, setiap perabotan memiliki keunikan yang unik. Setelah dia melewati sekali, Han Li menemukan itu semakin menyenangkan. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan siapa yang mengatur tempat seperti ini. Qin Ping telah bergerak cukup cepat. Tidak lama kemudian, seorang pelayan wanita datang membawa nampan bambu besar berisi makanan. Mencium aroma makanan yang harum, Han Li, yang telah berpuasa selama beberapa tahun, merasa sedikit rakus dan menyapu bersih beberapa hidangan halus dengan semangkuk nasi. Pada akhirnya, Qin Ping melihat apa yang tersisa dari makanan dan secara alami merasa sedikit lucu. Tapi penampilannya masih tetap terhormat saat dia mengundang Han Li ke aula. Lord Qin ingin memperkenalkan Han Li kepada anggota Residence Qin. Ketika Han Li tiba di aula tamu untuk kedua kalinya, bukan hanya Qin Yan dan nyonya ketiga. Ada juga 20 hingga 30 pria dan wanita duduk dan berdiri di sekitar. Ketika Qin Yan memanggil Han Li untuk duduk di sampingnya dengan sangat akrab, beberapa anggota yang lebih tua di aula terkejut, tetapi yang lain tidak bereaksi. Nyonya muda dan penguasa klan Qin, bagaimanapun, tidak dapat menjaga ketenangan mereka. Tuan muda yang lebih disukai segera bertanya dengan ketidakpuasan.
Kakek, siapa saudara ini? Kami, saudara dan saudari sepelatihan belum pernah melihatnya, dapatkah kamu memanggil kami di sini karena orang ini? Petik 2 titik titik. Qin Yan secara alami mendengar ketidakbahagiaan dalam suara cucunya, tapi dia tidak memberinya wajah apapun, sebaliknya memelototinya sebelum berkata dengan dingin. Kembali, apakah kamu punya hak untuk berbicara di tempat ini? Apa, orang ini, orang itu? Ini adalah Han Li, keponakanku yang terhormat Han. Kakaknya telah menganugerahkan klan Qin kami dengan bantuan besar selama masa hidup dan mati. Kamu dilarang untuk tidak menghormatinya. Petik 2 titik titik. Kalimat ini dari Qin Yan langsung menyebabkan semua orang di ruangan terpisah dari istri ketiganya menyebabkan keributan. Berbagai dugaan dan tatapan ingin tahu secara bersamaan mendarat pada Han Li, yang mengenakan penampilan gelisah yang sempurna, bergeser beberapa kali seolah jarum ditusuk ke belakang. Adapun Tuan Muda Qin Clan, dia diam-diam mundur, wajahnya berganti-ganti antara merah ketakutan dan merah malu. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Qin Yan, yang biasanya menyayanginya, sekarang akan berbicara begitu tanpa ampun ke arahnya. Ini menyebabkan dia kehilangan banyak muka di depan begitu banyak saudara dan saudari. Karena masalah ini, Tuan Muda ini secara alami tidak akan memiliki niat baik terhadap Han Li. Tentu saja, dia tidak begitu naif sehingga dia akan melakukan gerakan yang tidak beralasan terhadap Han Li, terutama setelah Qin Yan telah memberikan perintah seperti itu. Lagi pula, sepertinya udik pedesaan ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kakeknya. Dia tidak ingin kehilangan bantuan Qin Yan karena masalah ini. Dengan orang ini dijadikan contoh, orang lain secara alami tidak akan melakukan gerakan bermusuhan. Sebagai gantinya, banyak orang mengungkapkan penampilan yang baik setelah bertemu dengan tatapan Han Li. Pada saat ini, Qin Yan menunjukkan dan memperkenalkan semua orang di ruangan itu kepada Han Li sambil tersenyum. Ini adalah putra tertua aku Qin Shi, yang saat ini membantu aku mengatur semua bisnis di Yuejing. Dia memiliki kepala yang bagus padanya. Ini putra kedua aku. Petik 2. Bahkan ketika Han Li berpura-pura mengangguk, dia diam-diam menghafal setiap anggota Qin Clan yang diperkenalkan Qin Yan, lagi pula, orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu dia lindungi. Namun, Lord Qin tua ini benar-benar bisa berkembang biak, secara total, dia memiliki 5 putra dan 3 putri, dan dia bahkan memiliki beberapa cucu dan cucu perempuan. Di tengah-tengah mereka, putra tertua dan kedua semuanya berusia sekitar 30 tahun dan bahkan memiliki keluarga. Orang yang berinisiatif mengajukan pertanyaan adalah putra kedua putra tertua. Tapi yang lucu adalah putra kelima bungsu Qin Yan yang baru berusia 5 atau 6 tahun, seorang anak kecil yang hanya bisa mengisap jempolnya. Ketika Han Li berpikir tentang pemuda 16 atau 17 tahun yang dipaksa untuk memanggil anak ini dengan hidung basah, paman kelima, dia merasa itu sangat lucu. Adapun istri-istri Qin Yan, selain dari istri ketiga yang dia temui sebelumnya di pagi hari, ada istri lain yang berumur sekitar 40 tahun, serta 7 atau 8 selir yang relatif muda. Istri pertama Qin Yan tidak ada di aula, saat ini, dikatakan bahwa dia berdoa kepada Buddha dan tidak makan daging. Dia tidak akan lagi keluar untuk melihat siapapun. Terlepas dari orang-orang ini, ada 2 laki-laki berusia 40 tahun atau lebih, tentu saja, mereka adalah adik laki-laki kedua dan ketiga Qin Yan. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas sebagian dari bisnis Qin Clan dan dapat dianggap sebagai anggota yang lebih penting dari Qin Clan. Tentu saja, mereka juga memiliki beberapa putra dan putri di ruangan itu, tetapi Han Li hanya menghafal nama-nama orang ini, terlalu malas untuk memperhatikan mereka lebih jauh. Bagaimanapun, energi yang ia miliki sebagai satu orang terbatas, dia hanya bisa fokus melindungi orang-orang yang diperkenalkan Qin Yan di ruangan ini. Yi, di mana yang Madam Biao? Ketika Qin Yan memperkenalkan semua orang di dalam ruangan sekali, dia tiba-tiba menemukan bahwa mereka kehilangan seseorang. Dia tidak bisa membantu tetapi menanyakan hal ini kepada istri ketiganya yang duduk di sampingnya. Tuan, Nona Muda Biao merasa bahwa sebagai seorang janda, tidak akan terlalu pantas baginya untuk bertemu dengan orang luar, dan dengan demikian dia tidak datang. Haruskah aku pergi dan memanggilnya? Istri ketiga dengan lembut bertanya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Oh, Qin Yan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, jangan khawatir tentang hal itu, Marsial keponakan Han bukan orang luar, yang terbaik adalah jika dia datang dan melihatnya. Petik 2 titik titik. Baik tuanku, Lian kecil, cepat pergi dan panggil Nona Biao muda, katakan padanya bahwa tuan memintanya untuk datang. Petik 2 titik titik. Istri ketiga dengan acuh tak acuh memerintahkan seorang pelayan muda berdiri di belakangnya.
Baik Nyonya. Pelayan kecil ini yang sebelumnya membimbing Han Li segera dan dengan cepat berlari keluar melalui pintu samping dengan langkah-langkah kecil. Pada saat ini, Qin Yan menoleh dan berkata dengan suara rendah kepada Han Li. Ada satu orang lagi yang tidak datang, seorang wanita muda yang diselamatkan istri pertama aku 7 atau 8 tahun yang lalu ketika dia mengunjungi orang tuanya. Petik 2 titik titik. Wanita ini sangat menyedihkan. Tidak hanya dia kehilangan ingatan karena dia memukul kepalanya, tubuhnya juga dipenuhi luka. Karakter istri aku cukup bagus, jadi setelah merawatnya dan melihat bahwa gadis itu tidak punya tempat untuk dituju, dia menyuruh salah satu saudara lelakinya membawanya sebagai anak perempuan adopsi. Setidaknya memberinya tempat perlindungan. Petik 2 titik titik. Namun, wanita ini benar-benar sial. Meskipun dia menikah dengan seorang pengantin pria yang dipilih oleh ayah angkatnya. Dia hanya menikah selama 3 hari sebelum pasangannya benar-benar terpeleset dan jatuh ke sungai karena dia terlalu mabuk. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seorang wanita muda seperti itu secara alami akan memilih untuk menikah lagi. Tetapi wanita ini sebenarnya memiliki temperamen untuk mati murni dan memutuskan untuk hidup sebagai janda bagi suami yang hanya tinggal bersamanya selama 3 hari. Ini adalah topik hangat di sekitar sini, tetapi ini telah memberi wajah besar pada klan istriku. Petik 2 titik titik. Setelah itu, ayah angkatnya meninggal karena sakit. Istri aku, melihat bahwa wanita muda yang benar-benar menyedihkan sedang mengawasi sebuah rumah kosong sendirian, memutuskan untuk membawanya ke sini untuk menemaninya. Secara sepintas, dia juga akan meredakan kegelisahan wanita ini. Petik 2 titik titik. Saat Qin Yan berbicara, dia menghela nafas tanpa henti. Bab 282, Transformasi. Ketika Han Li mendengar kata-kata Qin Yan, meskipun dia tampak terkejut, dia agak tidak setuju. Dia merasa bahwa sebagian besar waktu, para wanita yang menyedihkan ini disesatkan oleh kisah-kisah wanita bangsawan yang tidak menikah lagi. Ketika tuan muda di aula mendengar bahwa Nyonya Biao muda akan datang, mereka semua tanpa henti berbisik dengan ekspresi bahagia saat antisipasi muncul di mata mereka. Ini mengejutkan Han Li, tetapi dia segera menyadari bahwa Nyonya Biao muda ini pasti cantik selembut bunga dan sehalus giok. Sama seperti Han Li memikirkan ini, seorang pelayan muda dan seorang wanita muda berpakaian putih tiba di aula tamu. Meskipun wanita ini memiliki alis yang panjang dan ringan yang indah dan tampak sangat lembut dan tenang, dia juga memancarkan pesona api yang tak terlukiskan dari kepala hingga ujung kaki. Memberinya bantalan yang indah dan menggugah secara emosional. Ketika mayoritas pria memandangnya, mereka semua merasakan keinginan untuk memeluknya dan menunjukkan cinta yang lembut untuknya. Sebagai anak muda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman, mereka terus menatapnya dengan mata membelalak. Tampaknya Nyonya Muda Biao ini telah menjadi target tuan muda klan Qin untuk beberapa waktu. Namun, ketika Han Li melihat dengan jelas penampilan wanita ini, keterkejutan melintas di matanya. Ekspresi bodoh dan kusam di wajahnya tiba-tiba menghilang. Untungnya, Han Li mampu menekan hatinya sesaat kemudian dan mengembalikan penampilan aslinya. Karena transformasi ini terjadi dalam waktu kurang dari sedetik dan semua orang di aula memandangi wanita muda itu, rahasianya belum terungkap. Pada saat ini, hati Han Li menyerupai badai yang terus-menerus memanas. Penampilan, Nyonya Muda Biao, telah banyak berubah dari sebelumnya, dan rahmat wanita muda itu sedikit berubah juga. Namun, dari kecerdasan yang mengalir melalui matanya dan wajah ovalnya yang halus, Han Li mengenali, yang Madam Biao, ini hanya dengan satu pandangan. Dia adalah salah satu dari sedikit wajah yang dia lihat di perkebunan Mo beberapa tahun yang lalu, wanita muda yang anggun yang hidup untuk meneliti seni penyembuhan, Mo Fengwu. Ketika Mo Fengwu memasuki ruangan, semua orang melihat wajahnya sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan. Tentu, dia tidak melihat Han Li, yang duduk di sebelah Qin Yan. Ketika Qin Yan melihat juniornya bertindak tidak pantas pada diri mereka sendiri, ia menjadi sangat kesal. Iklan, uhuk-uhuk, wajahnya menegang, dan setelah batuk beberapa kali lagi, para pemuda yang terserap dalam kecantikan Mo Fengwu terbangun dan menarik pandangan mereka satu demi satu. Dengan asumsi penampilan pria-pria jujur. Mereka takut mereka membuat marah tuan klan mereka. Pinger, duduk di sebelah bibimu. Istri ketiga berpikir untuk buru-buru memanggil, meminta Mo Fengwu duduk di sisinya. Terima kasih, bibi ketiga. Mo Fengwu dengan lembut mengucapkan kata terima kasih dan berjalan dengan rapi ke sisi istri ketiga, duduk tegak. Ping, jangan tinggal di kamarmu sepanjang waktu. Orang yang hidup itu buruk. Jauh lebih baik berjalan-jalan.
Petik 2 titik titik. Jelas Qin Yan menemukan Mo Fengwu sangat menyedihkan karena nadanya sangat lembut. Banyak terima kasih kepada paman. Ping mengerti. Mo Fengwu menjawab dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Mendesah. Ketika Qin Yan melihat ini, dia dengan lembut menghela nafas. Meskipun putri angkat ini dengan patuh merespons setiap kali, begitu dia kembali, dia akan terus seperti biasa. Qin Yan tidak berdaya. Kemudian dia berpikir untuk melanjutkan bisnis yang tepat dan memperkenalkan Han Li ke Mo Fengwu. Ping, aku sudah membuatmu datang ke sini untuk memperkenalkanmu kepada seseorang. Ini adalah Han Li, keponakanku tersayang Han. Dia adalah keturunan senior yang telah melakukan kebaikan bagi keluarga kami. Ayo lihat dia, di masa depan, pastikan untuk bergaul dengan kakak-kakakmu ini. Petik 2 titik titik. Han Li sepenuhnya fokus pada gerakan Mo Fengwu. Ketika wanita ini mendengar kata-kata Han Li, tubuhnya sedikit bergetar, dan jantungnya segera berdetak lebih cepat. Setelah beberapa saat, Mo Fengwu perlahan mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajahnya yang cantik. Pada saat ini, bahwa keheningan yang menyentuh secara emosional dari kecantikannya dan bibirnya yang almond bersentuhan, meninggalkan jawaban yang samar, halo, saudara Han, sayang. Sepertinya Mo Fengwu benar-benar tidak ingat Han Li. Setelah mendengarnya memberi hormat kepada Han Li, sepertinya dia tertegun oleh penampilan cantiknya. Dia akhirnya mengatakan, halo saudari tersayang, dengan banyak kesulitan. Ini menyebabkan penonton muda di samping tersenyum dan tertawa tanpa akhir. Qin Yan dengan dingin menyapu matanya melewati mereka, dan segera menjadi sunyi. Han Li kemudian secara menggaruk-menggaruk kepalanya dan muncul dengan bingung apa yang harus dilakukan. Hal-hal berikut jauh lebih sederhana. Qin Yan dengan dingin mengumumkan kepada banyak orang dari rumahnya bahwa Han Li akan tinggal di Qin Residence selama beberapa waktu. Selama waktu ini, dia akan mengambil peran sebagai tuan muda dari Qin Residence, membuatnya dilarang bagi orang lain untuk menipunya, kalau tidak akan ada hukuman berat. Ketika kata-kata itu diucapkan, orang-orang dari Qin Residence mulai menatap Han Li dengan tatapan aneh. Pada saat ini, bukan hanya istri ketiga yang menebak-nebak hubungan sejati Han Li dan Qin Yan. Titik titik. Pada malam hari, Han Li berbaring di tempat tidur kamarnya tanpa tidur. Dia menatap atap, seolah-olah dia khawatir tentang sesuatu. Peng-peng, suara dua ketukan ringan datang dari luar ruangan. Han Li, yang belum tertidur, sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan senyum misterius. Han Li kemudian dengan tenang berdiri dan membuka pintu kamar. Di luar ruangan berdiri seorang wanita yang disembunyikan oleh jubah. Ketika wanita ini melihat Han Li membuka pintu, dia segera menjatuhkan kerudungnya, mengungkapkan penampilannya yang menyenangkan. Ini adalah Mo Fengwu, yang berpura-pura tidak mengenali Han Li sebelumnya hari itu. Ketika Han Li melihat ini, dia diam-diam menggerakkan tubuhnya ke samping. Mo Fengwu kemudian berjalan masuk tanpa ragu sedikit pun. Han Li berdiri di pintu dan melepaskan rasa rohaninya. Dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Tampaknya Mo Fengwu telah berhati-hati ketika dia datang ke sini. Dia dengan lembut menutup pintu dan memutar kepalanya. Dia melihat Mo Fengwu diam-diam membuka jubahnya, mengungkapkan tubuh mungilnya yang cantik dan memikat. Kemudian tanpa jejak kesopanan, dia duduk di sisi tempat tidur, tanpa ekspresi menatap Han Li. Han Li menghela nafas. Terlepas dari penampilannya, dia benar-benar merasa sulit untuk menarik hubungan antara wanita yang dingin dan terpisah ini dan kesan tentang wanita muda yang lembut yang menyukai penyembuhan. Pengalamannya selama bertahun-tahun terakhir telah mengubahnya menjadi orang yang sangat asing. Haruskah aku memanggilmu sebagai Junior Martial Brother Han atau Dear Brother Han? Ekspresi tidak senang melintas di matanya saat dia dengan kasar menanyakan hal ini. Panggil aku Han Li, Nona muda Fengwu. Han Li berkata dengan santai sambil menahan pikirannya. Setelah mendengar kata-kata Han Li, wajah Mo Fengwu memancarkan kekecewaan. Tetapi segera setelah itu, dia berkata dengan penampilan santai, aku tidak tahu mengapa Tuan Muda Han, seorang kultivator abadi, tiba di sini di Qin Residence. Dan aku juga tidak peduli untuk mengetahui rahasia-rahasia ini. Aku datang ke sini hanya untuk meminta Tuan Muda membunuh salah satu musuh Fengwu karena menghormati hubungan kamu dengan ayah aku sebagai tuanmu. Petik 2 titik titik. Ketika dia mengatakan ini, Mo Fengwu tidak mampu mempertahankan penampilannya yang dingin dan terpisah. Dia dengan gugup menatap Han Li, takut kalau Han Li akan menolak. Ekspresi Han Li tetap sama selama ini, tapi dia tidak segera menolak. Sebagai gantinya dia mengambil sepanci teh harum yang telah selesai seduhan dan diam-diam menuangkan secangkir Mo Fengwu.
Kemudian dia perlahan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan wanita itu. Mungkinkah orang yang kamu ingin aku bunuh adalah Master Sekte dari Sekte Pelangi? Setelah Han Li mengambil tempat di seberang Mo Fengwu dan tanpa tergesa-gesa mengatakan ini. Dia memandang netral pada penampilannya yang terkejut dan cantik. Kejutan Mo Fengwu dengan cepat memudar. Dia menatap Han Li dengan tatapan aneh beberapa kali, setelah beberapa lama, dia dengan pahit berkata, sepertinya saudara bela diri junior Han sudah mengetahui masalah ini dengan perkebunan Mo. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu para pembudidaya abadi. Petik 2 titik titik. Meskipun Mo Fengwu mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, Han Li mendengar jejak kebencian tersembunyi di dalam mereka. Selanjutnya, kebencian ini secara tak terduga diarahkan ke dia. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Han Li mengerti mengapa dia seperti ini. Setelah itu, dia dengan ringan terkekeh dan menjelaskan, tampaknya Nona Fengwu salah paham. Terlepas dari bagaimana yang ini mengatakannya, dia memang memiliki persahabatan dengan Mo Estate. Jika aku benar-benar tahu Estate Mo mengalami bencana, setidaknya, aku akan membiarkan ibu bela diri melarikan diri tanpa cedera dan membiarkan mereka menjalani sisa tahun-tahun mereka dalam damai. Adapun masalah lain, akan sulit untuk dikatakan. Seperti yang dijelaskan Han Li, dia menjadi sangat tulus. Dia tidak takut Mo Fengwu menaruh dendam padanya. Namun, Han Li tidak bisa membongkar penyebab ketidakadilan yang tidak jelas ini pada dirinya sendiri. Ketika Mo Fengwu mendengar kata-kata Han Li, dia hanya berkata, "Oh." Wajahnya melanjutkan penampilannya yang dingin dan terpisah. Han Li tidak tahu apakah wanita ini benar-benar percaya penjelasannya tadi. Ketika Han Li melihat ini, dia menggelengkan kepalanya, dan setelah beberapa saat ragu, dia hanya bisa memberitahunya tentang kebenaran. Awalnya karena koneksi kebenaran dengan dunia kultivator immortal, dia enggan untuk memberitahunya. Sebenarnya, masalah ini dengan kemalangan Mo Estate diberitahu oleh gadis Cai Huan. Dia saat ini bersama dengan ibu bela diri keempat. Petik 2 titik titik. Apa, kamu mengatakan bahwa Cai Huan dan ibu bela diri keempat masih hidup? Setelah Mo Fengwu mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan merasa sulit untuk percaya. Dua rona merah muncul di wajahnya yang putih bersih karena kegembiraan. Tentu saja mereka hidup. Mengatakan mereka saat ini tinggal di lokasi yang sangat tersembunyi tidak akan salah. Han Li menambahkan dengan lembut. Sebenarnya, setelah dia melarikan diri dari Kastil Yanling, dia membuat beberapa pertanyaan tentang keadaan manusia di Kastil Yanling setelah klan Yan pergi. Pada akhirnya, kastil telah menjadi sepi, sehingga manusia mengambil keuntungan dari ini, meninggalkan Kastil Yanlin. Setelah itu, semua jejak ibu dan anak itu lenyap. Bab 283, Kasih Sayang Lama. Han Li merasa bahwa jika dia memberitahu Mo Fengwu bahwa Mo Cai Huan dan ibunya telah menghilang, dia akan mengatakan terlalu banyak padanya. Selama Mo Fengwu tahu bahwa keluarganya masih hidup dalam kata ini, itu sudah cukup. Apakah atau tidak gadis ini akan dapat bertemu dengan Mo Cai Huan dan ibunya tergantung pada dunia. Han Li kemudian menceritakan secara singkat peristiwa bagaimana dia menemukan Mo Cai Huan, menyebabkan Fengwu hampir menangis karena bahagia. Mo Fengwu jelas mengerti bahwa karena identitas Han Li sebagai seorang kultivator abadi, dia tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu untuk menipu gadis lemah seperti dirinya. Alasan mengapa pihak lain bersikap sangat sopan padanya kemungkinan besar karena pertemuan yang ditakdirkan dengannya bertahun-tahun yang lalu. Dengan demikian, Mo Fengwu menyatukan tangannya dalam sukacita dan mengangkatnya ke dadanya, diam-diam berdoa sejenak sebelum kembali ke keadaan normal. Namun, ekspresinya terhadap Han Li jelas tidak lagi sedingin sebelumnya. Dia dengan jelas menyadari bahwa kemungkinan besar, jika bukan karena bantuan Han Li di Kastil Yanling, Lady Yan dan putrinya masih akan berada dalam kesulitan. Banyak terima kasih kepada Tuan Muda Han yang memberitahu aku tentang keberadaan Cai Huan dan ibu keempat. Setelah Mo Cai Huan tenang, dia perlahan mengucapkan terima kasih. Tetapi tanpa menunggu Han Li menjawab, dia berkata, meskipun adik perempuan aku dan ibunya baik-baik saja, keberadaan saudara perempuan tertua aku dan ibu aku yang lain tidak diketahui. Mereka kemungkinan besar jatuh ke skema jahat. Feng Wu tidak bisa membantu tetapi ingin membalas mereka. Namun, Feng Wu tidak memiliki kekuatan. Bisakah saudara bela diri junior membantu aku? Petik 2 titik titik. Kata-kata Mo Feng Wu mengungkapkan penampilan lemah. Lapisan kabut menutupi matanya dalam sekejap, seolah dia akan terisak karena kesedihan. Ketika Han Li melihat ini, dia menggerakkan hidungnya dan merasakan sakit kepala.
Iklan. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tahu tentang Mo Chaihuan dan keberadaan ibunya, dia tidak akan begitu ingin membalas dendam. Tapi dia tidak berpikir bahwa Mo Fengwu, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan menjadi sangat terikat pada masalah ini. Sejujurnya, membunuh seorang praktisi Qi Condensation akan jauh lebih mudah daripada membunuh seorang manusia dengan status tanpa alasan. Han Li mengetahui alasan mengapa setelah dia memasuki Yellow Maple Valley. Ternyata semua banyak provinsi di negara bagian Yue jelas telah dibagi antara beberapa klan besar dan 7 sekte besar. Selama pembangkit tenaga listrik pengaruh besar telah ada selama beberapa waktu di suatu provinsi, para pembudidaya diam-diam akan memperhatikan mereka. Beberapa bahkan akan diberikan bantuan dari pembudidaya. Awalnya, Mo Estate di Provinsi Lan dan Villa Hegemon adalah kekuatan baru dan berkembang. Dengan demikian, mereka tidak dihubungi oleh pembudidaya lain. Ketika Han Li dikirim untuk membunuh Ouyang Feitian di Villa Hegemon, bagaimana dia bisa pergi begitu mudah tanpa diselidiki? Namun, Rainbow Sekte berbeda. Sekte itu telah didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu dan dianggap kuno. Dengan demikian, gunung binatang buas dari 7 sekte besar, pengontrol Provinsi Lan, diam-diam menyetujui mereka. Bayangan Spirit Beast Mountain kemungkinan besar menjulang di belakang mereka. Akibatnya, ketika perkebunan mau berperang melawan mereka, mereka menderita kekalahan besar. Sebagai murid Yellow Maple Valley, dia tidak bisa membunuh pemimpin fana besar yang didukung oleh sekte lain tanpa alasan atau alasan, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Namun, dengan invasi negara Yue baru-baru ini oleh Iblis Dao, dunia sekuler telah menderita kerusakan. Ini memberinya kesempatan yang baik untuk bertindak selama masa krisis ini. Dengan sedikit kehati-hatian, dia seharusnya tidak memiliki masalah. Saat Han Li memikirkan ini, dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Sebaliknya, dia berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menatap wajah Mo Fengwu yang menawan dan dengan tenang berkata, "Nona muda Fengwu. Biasanya aku tidak akan bisa menyetujui permintaan ini karena hal itu akan menimbulkan masalah besar bagi aku. Tetapi keadaan terkini di dunia kultivasi cukup aneh. Peluang mungkin benar-benar tiba. Ayo lakukan seperti ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan berusaha untuk menghilangkan Master Sekte Pelangi. Tetapi jika itu benar-benar mustahil, aku berharap Nona Fengwu akan memadamkan pikirannya untuk membalas dendam." Petik 2. Ketika Mo Fengwu mendengar kata-kata Han Li, dia segera mulai menangis karena sukacita. Melihat kecantikannya yang cerah dan indah menyebabkan Han Li menjadi sedih untuk sesaat. Tahun pertama dia melihat Mo Fengwu, dia sangat tersentuh oleh nyonya muda kedua yang pemarah dari perkebunan Mo. Sampai hari ini, ingatan itu masih memberinya perasaan menyenangkan yang hangat dan baik hati, membuatnya mengingatnya dengan baik. Itulah pertama kalinya dia merasakan perasaan gairah romantis. Janji kecil ini tidak lain adalah unjuk rasa sayang. Terlepas dari pemikiran ini, penampilannya sama seperti biasanya. Dia berencana untuk mengubur emosi ini secara mendalam di dalam hatinya dan tidak lagi membicarakannya lagi. Dari persetujuan Han Li, Mo Fengwu akhirnya menatapnya dengan bahagia. Wajahnya dipenuhi dengan penghargaan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju Han Li. Tiba-tiba, dia menekan bibirnya yang lembut dan wangi dengan lembut ke wajahnya. Kemudian, dengan ekspresi malu-malu dan sedikit bingung, dia berkata, "Dengan janji saudara bela diri junior, meskipun kamu tidak bisa membunuh orang itu, Fengwu tidak bisa cukup berterima kasih." Setelah mengatakan ini, wanita muda itu diam-diam mengenakan jubahnya dan buru-buru meninggalkan kamarnya. Han Li menyentuh titik di wajahnya di mana dia telah dicium dengan ekspresi aneh. Tidak lama kemudian, dia memegang dagunya dengan satu tangan dan tenggelam dalam pikiran yang dalam untuk waktu yang sangat lama. Saat fajar pada hari kedua, Han Li terbangun dari Qi yang menyempurnakan meditasi dan memikirkan peristiwa yang terjadi tadi malam. Dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati mendesah. Jika Mo Fengwu juga memiliki akar spiritual, dia pasti akan memperkenalkannya ke Yellow Maple Valley dan menumbuhkan dao besar sebagai pendamping daunnya. Dengan pemikiran ini, Han Li mencuci wajahnya dan berjalan keluar ruangan. Dia berniat untuk menjadi terbiasa dengan tata letak Qin Residence dan kemudian mempertimbangkan hal-hal lainnya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa ketika dia berjalan keluar, dia akan menemukan Qin Ping yang tersenyum di halaman. Tanpa menunggu pertanyaan takjub Han Li,
dia dengan cepat melangkah maju dan menjelaskan, yang ini diperintahkan oleh Lord Qin untuk melayani sebagai pelayan pribadi Tuan Muda untuk saat ini. Di masa depan, jika Tuan Muda Han meminta tugas yang harus dilakukan, jangan ragu untuk memberitahuku. Petik 2 titik titik. Saat Qin Ping berbicara kepada Han Li, ekspresinya penuh hormat dan bersemangat. Pikirannya cukup sederhana. Meskipun Tuan Muda Han ini berasal dari daerah kecil dan orang-orang tidak akan melihatnya sebagai sangat cerdas, orang ini berada di tengah-tengah mata Tuan dan memegang kebaikan Tuan sepenuhnya. Selain itu, jika dia melayani Tuan Muda ini dengan baik, mungkin dia juga mengundang bantuan tuannya. Saat Qin Ping memikirkan hal ini dan membuat perhitungan egoisnya sendiri, dia terus-menerus memandang rendah Tuan Muda yang nakal ini dengan jijik. Terutama ketika dia pertama kali mendengar dia menjadi pelayannya. Qin Ping sudah diberitahu oleh pelayan Madam bahwa ini kemungkinan besar adalah anak haram Tuan. Selama Tuan itu hidup, siapa yang berani memperlakukan Tuan Muda ini dengan tidak adil? Juga, berapa lama dia akan mengikuti Tuan Muda Han adalah masalah yang akan tergantung pada bagaimana ombak berubah. Ini akan menaikkan posisinya jauh lebih cepat daripada menjalankan tugas untuk nyonya ketiga. Han Li secara alami tidak tahu pikiran sebenarnya orang ini, alih-alih hanya merasakan bahwa Qin Ping bertindak sesuai dengan keinginan Qin Yan. Dia tahu dia tidak terbiasa dengan Yue Jing dan Qin Residence, jadi memiliki orang ini segera datang untuk membimbingnya cukup tepat waktu. Sama seperti Han Li memikirkan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Lalu dia dengan belak-belakan berkata kepada Qin Ping, aku belum melihat sebagian besar bangunan ini, jadi aku ingin melihat-lihat. Bagaimana kalau kamu menemani aku? Petik 2 titik titik. Ya, Tuan Muda. Diberi tugas pertamanya, Qin Ping dengan antusias menjawab. Dengan demikian, Han Li menyuruh Qin Ping memimpin dan berjalan-jalan di sekitar Qin Residence yang besar. Meskipun dia berbicara tentang tempat tinggal wanita, itu tidak cocok untuk Han Li untuk melihat mereka dari dekat. Meski begitu, ketika orang melihat mereka menunjukkannya dari kejauhan, mereka tidak berani mengatakan gosip. Setelah semua, kata-kata Qin Yan sebelumnya mempengaruhi seluruh Residence Qin. Ini adalah halaman Master Fugui kedua. Terlepas dari Tuhan kedua, dua putra bungsunya juga tinggal di sana. Tetangga itu, petik 2 titik titik. Qin Ping memandu Han Li dengan cukup baik. Tanpa sepengetahuannya, Han Li diam-diam melakukan setiap nama yang Qin Ping katakan kepada Han Li serta di mana setiap tuan tinggal. Tetapi ketika dia berbicara tentang kediaman, Nyonya Muda Biao, Mo Fengwu, pikiran Han Li bergerak. Dia berhenti dan melihatnya cukup lama sebelum memalingkan wajahnya. Tidak lama kemudian, Han Li selesai melihat melalui istana Qin sekali melalui, tapi entah bagaimana sepertinya Han Li belum puas. Pada akhirnya, ia terus terang meminta Qin Ping membawanya keluar dari istana Qin dan keluar ke tempat yang ramai di Yuejing. Saat mereka mengembara secara acak, Qin Ping terus memberinya penjelasan. Titik 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 titik. Seluruh pagi berlalu ketika mereka berjalan melewati beberapa tempat indah di Yuejing. Ekspresi antusias awalnya Qin Ping telah lama menghilang. Pada saat ini, dia terlatih-tatih di belakang Han Li dengan wajah pahit. Siapa yang akan berpikir bahwa bahkan setelah berjalan berjam-jam tanpa istirahat sedikit pun, ia masih akan dipaksa untuk terus berkomentar dan menjelaskan tanpa akhir. Siapapun akan merasa frustrasi dalam situasi ini. Qin Ping bahkan curiga apakah dia telah memilih tuan yang salah. Bab 284, Diskusi Berbisik. Meskipun Qin Ping adalah seorang pelayan di dalam Qin Residence, dia biasanya akan memanggil kereta setiap kali dia pergi keluar. Dia belum pernah bepergian sejauh ini dengan berjalan kaki seperti hari ini. Ini menyiksanya dengan jumlah yang tidak sedikit. Qin Ping bisa merasakan kedua tumitnya sedikit memar, dan kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Belum lagi tenggorokannya sudah serak karena terlalu banyak bicara. Namun, ketika dia melihat tuannya yang baru sangat tertarik dengan toko porselen kecil dan terus mencari ke segala arah, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan dengan enggan mengikuti. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu tuannya bahwa dia lelah. Bagaimana mungkin seorang pelayan seperti dia berani mengeluh? Aku agak lapar. Apakah kamu tahu tempat di mana kita bisa makan siang? Petik 2 titik titik. Kata-kata jujur Han Li yang luar biasa menggerakkan hati Qin Ping, dan dia berulang kali setuju setelah tiba di sisi Han Li. Lalu ia membuat saran yang sangat sopan dan segera menuju ke sebuah restoran kecil yang tidak terlalu jauh, memuji hidangan khas restoran yang istimewa. Han Li menemukan ini lucu tetapi masih mengenakan ekspresi, aku akan membiarkan kamu memutuskan. Qin Ping kemudian masuk lebih dulu, memasuki restoran berlantai 2.
Lantai pertama hanya memiliki rakyat jelata makan hidangan sederhana. Lantai 2, bagaimanapun, adalah tempat orang-orang berstatus pergi makan. Qin Ping secara alami tidak memiliki Hanli makan di lantai pertama, meskipun sepertinya tuannya memiliki niat untuk melakukannya. Tidak banyak tamu di lantai 2, hanya 3 hingga 4 kelompok orang. Iklan, di salah satu meja, sebenarnya ada 5 tokoh yang benar-benar terkenal, 3 pria dan 2 wanita. Ketika Hanli berjalan ke lantai ini, dia secara alami melihat sekelompok orang ini dengan terkejut. Ini karena kelima itu sebenarnya pembudidaya ki kondensasi dari lapisan ke-10 atau lebih tinggi, penampilan para pembudidaya di tempat fana sangat tidak biasa. Mungkinkah mereka dari 6 sekte iblis Dao? Hanli pertama kali berpikir. Hanli segera menahan ki spiritual di tubuhnya dan menggunakan teknik menggambar ki, yang dia pelajari setelah mencapai yayasan pendirian, menarik semua ki spiritualnya ke dalam tubuhnya. Dengan demikian, di mata mereka yang memiliki kultivasi yang jauh lebih rendah, mereka tidak akan bisa membedakan antara Hanli dan makhluk hidup lainnya. Tuan muda, silakan duduk di sini. Qin Ping menyeret Hanli ke meja di dekat jendela dengan susah payah saat kakinya sakit. Kemudian dia menggunakan lengan baju untuk menyapu kursi kayu sebelum mengundang Hanli untuk duduk dengan senyum penuh. Hanli mengungkapkan rasa malu dan segera memanggil Qin Ping untuk duduk juga. Kali ini, Qin Ping tidak terlalu sopan dan setelah menurun beberapa kali, dia dengan tulus duduk. Kakinya benar-benar kesakitan, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari statusnya sebagai pelayan. Untungnya, Tuan Muda Han yang baru saja memasuki ibu kota ini tidak terlalu memperhatikan etiket formal. Setelah melihat 2 orang duduk, seorang pelayan dengan cepat berjalan ke arah mereka dan dengan rendah hati bertanya, apa yang disukai kedua tamu ini? Restoran ini memiliki banyak hidangan khas yang cukup terkenal. Petik 2 titik titik. Aku ingin meja semua hidangan terbaikmu, dan bawakan juga hidangan khasmu. Juga, gunakan bahan terbaik kamu. Tuan muda aku adalah tuan muda dari tempat tinggal Qin. Qin Ping tahu bahwa Hanli tentu tidak tahu cara memesan makanan dan mengambil masalah ke tangannya sendiri, memesan atas nama Hanli. Setelah dia menyebutkan, Qin Residence, ekspresi pelayan menjadi jauh lebih hidup. Benar saja, reputasi Qin Residence cukup berguna. Setelah pelayan mendengar ini, dia segera mengangguk, membungkuk, dan bahkan mengucapkan beberapa kata sanjungan. Dia kemudian bergegas kembali setelah menerima pesanan mereka. Namun, Hanli tidak tertarik memamerkan kekuatannya kepada beberapa pelayan. Dia sepenuhnya fokus pada penggarap yang duduk tidak jauh darinya. Tetapi yang membingungkannya adalah bahwa pria berpakaian biru berusia 30 tahun itu tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Hanli berpikir sejenak, tetapi tidak ada yang terlintas di benaknya. Dia benar-benar bukan seseorang yang dia kenal. Para pria, termasuk pria berpakaian biru yang Hanli kenal, semua minum secangkir alkohol dengan wajah khawatir. Kedua wanita cantik itu hanya menatap cangkir alkohol mereka, bahkan tidak menggerakkan sumpit mereka. Sepertinya mereka tidak memiliki nafsu makan. Dari penampilan mereka, mereka menghadapi kesulitan yang tidak sedikit. Mereka benar-benar tampaknya tidak mungkin menjadi penanam iblis Dao yang menyusup ke negara Yue. Laki-laki berpakaian biru itu tampaknya yang termuda di antara kelompok itu selain seorang wanita yang tampak beberapa tahun lebih muda. Tuan muda, makanan telah tiba. Silakan makan dulu. Pada saat ini, Hanli mendengar kata-kata hormat Qin Yan dari samping. Pelayan sudah dengan rapi dan gesit mengatur piring ke atas meja. Hehe, mari kita makan bersama. Hanli tersenyum dengan sedikit malu dan membuka mulutnya, mengungkapkan gigi putihnya yang murni. Pada saat ini, Hanli mulai makan tanpa menahan diri dan terlihat benar-benar fokus mengunyah. Tapi sebenarnya, dia diam-diam melepaskan rasa rohaninya, dengan cermat memperhatikan beberapa pembudidaya di dekatnya. Ketika Qin Ping melihat Hanli mulai makan, dia secara alami menggerakkan sumpitnya. Pada saat itu, pembudidaya tertua di antara mereka, seorang lelaki tua dengan wajah gelap, berhenti minum dan tiba-tiba melepaskan penghalang kedap suara yang tak terlihat di sekitar mereka. Lalu dia berkata, semuanya, makan. Karena hidup kita telah jatuh ke tangan orang lain, kita, sahabat dari Gunung Mist, hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Terlepas dari bagaimana dikatakan, tidak memiliki jiwa kita tersebar jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada pembudidaya lainnya. Petik 2 titik titik. Meskipun penghalang kedap suara berlaku dan suara lelaki tua berwajah gelap itu tidak keras, Hanli bisa dengan jelas mendengarnya.
Teknik sihir kedap suara yang digunakan oleh para kultivator Qi Refining tidak efektif terhadap rasa spiritual Han Li yang menakjubkan. Namun, kata-kata orang tua itu menyebabkan Han Li tahu ada sesuatu yang salah, dia bisa mendengar ada sesuatu yang disembunyikan dari kata-kata itu. Mungkin karena kata-kata pria tua berwajah gelap itu, kedua wanita itu diam-diam makan makanan. Namun, mereka masih tampak linglung. Kemungkinan besar mereka tidak merasakan apa-apa. Kakak sulung, akankah kita benar-benar dimanipulasi oleh mereka mulai sekarang? Ini tidak akan dilakukan. Kami diam-diam dapat memberitahu 7 sekte. Tentunya mereka akan berurusan dengan mereka. Setelah lelaki berpakaian biru itu mengambil 2 minuman berat, dia mengatakan ini dengan kulit yang ganas. Pria tua berwajah gelap itu menghela nafas. Kakak keempat, masalahnya tidak sesederhana itu. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan rasa tidak berdaya. Mendengar kata-kata pria tua itu, wanita berpakaian putih bungsu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakak sulung, mengapa kita tidak? Mungkinkah mereka dari 7 sekte tidak ingin membunuh penjahat? Di negara bagian Yue, setidaknya beberapa ratus telah mati di tangan mereka untuk melestarikan Dao. Petik 2. Ketika wanita berpakaian putih mengatakan ini, wajahnya menunjukkan keengganan. Ketika pria dan wanita parubaya melihat jawaban sengit, mereka diam-diam saling memandang dengan senyum pahit. Tampaknya keduanya mengerti dengan jelas apa yang orang tua berwajah gelap itu was-was tentang. Ketika Han Li mendengar ini, dia agak kagum. Dia merasa bahwa dia baru saja menangkap sesuatu yang sangat besar. Namun, ia mempertahankan kedoknya dengan memakan beberapa hidangan lagi, menyebabkan Qin Ping memuji selera makan Han Li. Han Li tersenyum dengan sedikit memerah seolah dia menyadari tindakannya tidak tepat dan memperlambat kecepatan makannya. Pada saat ini, pria tua berwajah gelap itu menghela nafas dan mulai memberikan penjelasan kepada pria berpakaian biru dan wanita berpakaian putih. Sebenarnya, memanggil 7 sekte untuk bantuan sama sekali tidak berguna. Pertama-tama, kita para pembudidaya nakal dengan jelas memahami keadaan 7 sekte saat ini. Semua tenaga kerja mereka berfokus untuk menghentikan invasi iblis Dao, jadi bagaimana mereka bisa mengalihkan tenaga kerja untuk membantu kita pembudidaya nakal. Mereka bahkan menghadapi pembudidaya yayasan pendirian. Jika 7 sekte mengirim petani biasa, mereka pada dasarnya tidak dapat bertindak. Kalau tidak, bagaimana lagi iblis Dao akan menangkap kita dengan mudah? Petik 2. Kedua, bahkan jika 7 sekte benar-benar khawatir tentang melestarikan Dao dan mereka benar-benar telah mengirim orang untuk melenyapkan para penyerang kita. Jangan lupa bahwa mereka mengenakan topeng. Kami tidak tahu apa-apa tentang penampilan mereka. Selain itu, mereka mengejutkan kami di sebuah kuil yang ditinggalkan yang kebetulan mereka temukan, jadi bantuan apapun tidak akan datang tepat waktu. Kami hanya tidak memiliki sarana untuk bertindak melawan mereka. Belum lagi mereka menaruh semacam pembatasan aneh pada tubuh kita. Jika kami tidak mengikuti perintah mereka tepat waktu, kemungkinan kami akan segera dibunuh. Juga, apakah bisa dipastikan bahwa mereka dari 7 sekte akan dapat menghapus batasan kita? Karena mereka berani membiarkan kami pergi dengan mudah, mereka mungkin merancang sendiri pembatasan ini. Mereka tentu tidak begitu mudah dihancurkan. Petik 2. Saat pria tua berwajah gelap mengatakan ini, alisnya semakin keriput. Sepertinya dia berbicara dengan putus asa. Lalu kita benar-benar hanya bisa berpihak pada penjahat dan membantu mereka menjebak petani lainnya. Kulit wanita berpakaian putih sangat pucat. Dia jelas tidak mau melakukan ini. Kakak kelima, seperti yang dikatakan kakak sulung. Saat ini, kita hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Untungnya, kita punya waktu sebelum kita dipaksa untuk bertindak. Selama waktu itu, semoga kita 5 teman dari Gunung Mist akan menemukan cara untuk tidak menaati mereka dan melarikan diri. Pria berusia 40 tahun yang tinggi dan kurus itu berbicara, menghiburnya. Tetapi beberapa orang ini semua tahu bahwa kata-kata itu adalah kebohongan bunga yang dimaksudkan untuk menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memikirkan sesuatu yang masuk akal beberapa hari terakhir ini. Apakah mungkin mereka akan menemukan jalan setelah beberapa bulan? Dengan mengatakan itu, orang-orang ini menjadi diam. Kekhawatiran menggelegak dalam hati mereka. Bab 285, Mengabaikan dan Rumor. Setelah Han Li mendengar semua ini, dia mengerti hampir segalanya. Apa yang dikatakan orang-orang ini secara tak sengaja berkaitan dengan hilangnya para pembudidaya di negara bagian Yue selama beberapa tahun terakhir.
Beberapa orang ini mungkin telah ditangkap oleh dalang di balik plot dan kemudian pergi setelah diancam. Tetapi dari mendengar nada suara mereka, mereka sudah dikendalikan dan dipaksa untuk menyakiti orang lain. Segala macam pikiran dengan cepat berputar dalam benak Han Li, tetapi setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa masalah ini lebih baik tidak tersentuh. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah alasan di balik hilangnya banyak pembudidaya. Bahkan, mereka telah bertindak bebas sampai hari ini tetapi masih tetap tidak terpapar. Ini dengan sendirinya menjelaskan betapa liciknya mereka, dan betapa benar-benar luar biasanya orang-orang ini. Selain itu, karena mereka bisa mengendalikan para pembudidaya yayasan, mereka mungkin memiliki pembudidaya formasi inti di belakang mereka. Dia sendiri hanyalah seorang kultivator yayasan pendirian semata-mata. Selama masa-masa sulit seperti itu, akan lebih baik untuk tidak mengundang bencana atas dirinya sendiri. Dengan keputusan ini dalam pikiran, Han Li segera menarik rasa spiritualnya dan tidak lagi memperhatikan kelompok pembudidaya ini. Meskipun kelompok orang ini malang dan menyedihkan, dia bukan orang yang menunjukkan kebaikan tanpa alasan. Dia juga tidak ingin berani menghadapi bahaya besar ini yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya bisa berharap mereka akan menemukan keberuntungan yang lebih baik. Selanjutnya, 7 sekte saat ini adalah sebagai pria berwajah gelap telah menyimpulkan. Keseluruhan kekuatan mereka difokuskan pada memukul mundur iblis Dao. Mereka pada dasarnya tidak punya pria untuk disisihkan. Bahkan jika Han Li membantu memberitahu mereka tentang masalah ini, mereka kemungkinan besar tidak akan peduli pada sesuatu yang tidak terkait dengan diri mereka sendiri. Han Li hanya bisa memikirkan ini dengan mengabaikan. Karena dia tidak perlu membagi perhatiannya untuk mendengar percakapan berbisik, Han Li menjadi fokus pada makan. Dari waktu ke waktu, dia akan berpura-pura penasaran, menunjuk beberapa hal baru keluar jendela dan bertanya kepada Qin Ping tentang mereka. Iklan. Secara alami, Qin Ping terus memberikan penjelasan lengkap dan terperinci kepada Han Li. Sementara dia melakukannya, sebagian besar makanan di meja masuk ke perut Han Li, menyebabkan Qin Ping mendecakkan lidahnya. Dalam hati dia berpikir bahwa tuan muda ini tidak hanya memiliki energi yang kuat tetapi juga nafsu makan yang rakus. Pada saat ini, para pembudidaya yang duduk di atas meja turun ke lantai bawah. Han Li jelas melihat mereka pergi dengan semangat sedih. Tampaknya mereka tidak memikirkan solusi yang baik dalam rentang waktu singkat ini. Melihat adegan ini, Han Li meminta Qin Ping menyelesaikan tagihan setelah makan beberapa suap makanan lagi. Namun, Qin Ping tersenyum senang. Dia mengambil medali Qin Residence kecil dan dengan sombong berjalan ke lantai pertama. Tidak lama kemudian, dia naik kembali dan melapor kepada Han Li, "Tuan muda, aku menghujani mereka dengan medali saku. Aku mengatakan kepada penjaga toko untuk pergi ke kediaman kami pada akhir bulan untuk menyelesaikan tagihan. Karena itu, kami tidak perlu membawa perak untuk membayar tagihan kami. Setiap bulan, Tuan muda Residence Qin diberi beberapa ratus tael perak sebagai uang belanja. Aku sudah mencatat tagihan makan dengan nama Tuan muda." Petik 2 titik titik. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit terkejut. Sekali lagi dia merasakan kemewahan Residence Qin. Namun, ekspresi kosong muncul di wajahnya saat dia ceroboh menganggukkan kepalanya beberapa kali. Lalu dia membawa Qin Ping ke lantai bawah. Di sore hari, Han Li tidak berpikir untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah belajar dari rasa sakit sebelumnya, Qin Ping menyarankan untuk memanggil kereta. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke beberapa lokasi penting di Yuejing. Meskipun mereka tidak dapat mengunjungi banyak situs, Han Li akhirnya merasa bahwa dia memiliki ide umum tentang topografi dan tata letak jalan. Tidak mungkin Qin Residence akan menemui ajalnya karena Han Li sedang melihat-lihat di ibu kota. Malam tiba, Han Li kembali ke Qin Residence, sepenuhnya puas. Pada saat ini, penjaga gerbang Qin Gui buru-buru bergegas keluar dari pintu gerbang untuk sangat menaruh simpati pada Han Li bahkan tanpa menunggunya untuk turun dari kereta, dia takut tuan muda Han yang baru muncul ini akan menyimpan dendam tentang masalah kemarin karena tidak menghormatinya. Dia perlu memiliki kesan Han Li terhadapnya meningkat. Tapi bagaimana mungkin Han Li repot-repot mengingat hal seperti itu dari kemarin ketika dia memiliki hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah lama melupakan masalah ini. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana ia bisa melindungi Istana Qin. Benar-benar tidak baik, dia harus melindungi kehidupan Qin Yan setidaknya, kalau tidak dia harus menjelaskan sendiri kepada Li Huayuan. Dengan pemikiran ini,
Han Li mengambil keputusan dan memasuki Qin Residence dengan mudah. Pada malam hari, Han Li langsung pergi untuk menemukan paman Qin-nya sambil menghindari yang lainnya. Setelah beberapa saat diskusi terperinci di dalam ruang rahasia, Han Li kembali dengan semangat tinggi. Pada hari berikutnya, orang-orang yang berhubungan dengan Qin Yan tiba-tiba menemukan bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal muncul di sisinya. Selain itu, ia tampak benar-benar tidak canggih, tidak seperti orang asli Yue Jing. Dengan sangat antusias, Qin Yan memperkenalkan pemuda ini kepada semua yang akrab dengannya sebagai keturunan senior dari klannya sendiri. Teman dekatnya kemudian berkata bahwa mereka akan mendukung Han Li di masa depan dan hal-hal lain semacam itu. Teman-teman Qin Yan bukan pejabat atau bangsawan tetapi pedagang yang sangat kaya dan berpengaruh. Meskipun mereka merasa cukup membingungkan bahwa seorang pemuda mengikuti Qin Yan begitu dekat, setelah mereka membuat beberapa pertanyaan tentang Han Li. Rubah tua yang cerdik itu secara alami memandang Han Li sebagai senior yang ramah dan ramah. Han Li juga melakukan kontak dengan eselon atas Yue Jing akhirnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Han Li tampaknya benar-benar menjadi tuan muda dari Residence Qin. Perlakuannya tidak hanya sama dengan keturunan Qin Yan sendiri, tetapi sampai hari ini, terlepas dari apakah itu bisnis, keramahan sosial, atau mengunjungi tamu di kediamannya. Klan Lord Qin selalu membawa Han Li di sisinya tanpa kecuali. Tampaknya dia ingin mengolah Han Li dengan susah payah. Dengan demikian, rumor bahwa Han Li adalah anak haram klan Lord Qin dengan cepat menyebar di luar Qin Residence. Bahkan keluarga aristokratik yang mengenal Qin Residence sudah lama mendengar desas-desus ini. Namun, Qin Yan benar-benar mengabaikan rumor ini dan meninggalkannya pada imajinasi, menyebabkan semua orang diam-diam setuju dan semakin memperkuat rumor sebagai kebenaran. Akibatnya, generasi muda klan Qin menjadi tidak sabar. Tidak diketahui apakah itu dihasut oleh generasi senior, tetapi dengan kepicikan yang cerdik dan terlalu percaya diri. Mereka tiba-tiba mulai melakukan penyelidikan tidak langsung pada validitas rumor ini. Namun, Han Li terus bermain sebagai orang bodoh yang tidak disadari, jadi tentu saja orang-orang itu pergi tanpa hasil. Seiring berlalunya waktu, orang-orang di Qin Residence diam-diam mengerti bahwa Han Li adalah seorang tuan muda dari Qin Residence dan percaya Han Li sangat dicintai oleh Qin Yan. Namun, mereka pikir itu adalah hasil dari menebus rasa bersalah terhadap Han Li. Meskipun beberapa tuan muda dan nyonya dari klan Qin yang semula disayang oleh Qin Yan merasa sangat tidak puas dengan ini, di bawah tekanan besar kakek tuan mereka. Mereka tidak berani membuat tindakan nyata terhadap Han Li. Mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan menahan untuk sementara waktu. Namun, mereka mengutuk Han Li di belakang punggungnya lebih dari 1 kali, memanggilnya Bamkin Pediaan dan sebagainya. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa pada malam hari, ketika Han Li memperbaiki ki dan berkultivasi di kamarnya, dia secara berkala akan menyelimuti seluruh Residence Qin dengan indera spiritualnya. Meskipun dia tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk menemukan beberapa rahasia. Han Li jelas mendengar kata-kata marah orang-orang ini. Meskipun Han Li tidak akan mengajar anak-anak yang tidak berpengalaman dan naif ini pelajaran, senior mereka, yang diam-diam memoles rencana untuk mempermalukannya, membuat Han Li agak terdiam. Dia tidak akan repot dengan makhluk fana ini, tetapi jika iblis Dao tiba-tiba menyerang, orang-orang ini secara alami akan menjadi yang terakhir dilindungi. Itu akan menjadi pembalasan kecil Han Li. Suatu hari, Qin Yan tiba-tiba diundang ke perjamuan oleh orang yang sangat penting, seorang pangeran. Dikatakan bahwa selir yang disukai pangeran ini telah pulih dari penyakit yang hebat, jadi dia mengatur perjamuan besar sebagai perayaan. Meskipun klan Qin bukan pedagang terkaya di Yue Jing, kekuatan dan pengaruh mereka benar-benar berada di 3 teratas, jadi mereka secara alami akan diberikan kartu undangan. Selain itu, bukan hanya Qin Yan yang diundang. Undangan itu menyebutkan bahwa sang pangeran ingin berteman dengan para tuan muda dan wanita-wanita berbakat dari klan Qin. Dikatakan bahwa pangeran muda sangat ingin mereka pergi. Dengan tidak ada pilihan yang lebih baik, Qin Yan hanya bisa pergi bersama dengan juniornya. Para junior yang mengetahui berita ini segera bersukacita dengan gembira. Namun, sejak Qin Yan mendengar bahwa klan Qin berada di tengah-tengah krisis, ia secara alami tidak bisa membiarkan juniornya untuk bermain-main di luar selama waktu ini. Jika iblis Dao benar-benar hati-hati mengawasi mereka seperti kata Han Li, maka mereka akan menghadapi musibah tertentu. Jadi, dalam 2 bulan terakhir ini,
Lord Qin telah menggunakan berbagai alasan untuk melarang juniornya meninggalkan tempat. Bagaimana ini tidak menyebabkan Tuan Muda dan Manja Qin Clan yang malas dan manja mengeluh tanpa henti. Yang membuat mereka lebih marah lagi adalah bahwa Han Li tidak jauh berbeda dari mereka di usia, namun ia memiliki izin untuk pergi lebih awal dan kembali terlambat. Untuk menikmati kesenangan dan melupakan tugas. Ini menyebabkan orang-orang ini berteriak keras dengan ketidakadilan. Sekarang ada kesempatan seperti itu, junior Qin Clan ini secara alami bersemangat karena mereka semua akan pergi bersama. Pangeran Xin, sang pangeran yang mengundang mereka, adalah salah satu adik dari Raja Negara Yue. Dari apa yang dikatakan Qin Yan, meskipun dia adalah anggota keluarga kerajaan, dia sangat berterus terang dan berteman banyak. Tidak hanya pejabat tinggi, bangsawan, dan pedagang sangat kaya semua ingin bertemu dengannya, bahkan tukang daging biasa dan eksentrik Jiang Huane juga akrab dengannya. Tentu saja, untuk mencegah timbulnya niat buruk, dia tidak berani bergaul erat dengan pejabat tinggi dan birokrat yang sangat berpengaruh. Karena itu, pangeran memiliki reputasi besar di antara rakyat jelata Yuejing. Selain itu, dia telah mengumpulkan banyak pujian. Ketika Han Li mendengar ini, dia memiliki kesan umum tentang pangeran ini. Adapun spesifikasinya, dia secara alami perlu menatapnya dulu. Bagaimanapun, meskipun reputasinya di permukaan cukup bagus, karakter hebat seperti itu lebih sering menjadi karakter teduh di bawahnya.